Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Semoga semuanya bisa menyimak materi ini sampai selesai dan bisa paham. Jadi sedikit saya jelaskan mengenai sistem penilaian ya. Jadi ini supaya yang dapat nilai C ataupun dapat nilai D itu nanti masih bisa mengejar ketertinggalannya ya di akhir semester. Jadi, tugas-tugas yang selama ini dikerjakan itu berpengaruh pada penilaian. Jadi makanya setiap tugas itu harus dikerjakan. Walaupun terlambat, itu mengalami pengurangan nilai. Nah, upayakan jangan terlambat gitu kan. Tapi daripada tidak sama sekali, ya apa boleh buatlah terlambat gitu. Jadi, yang kemarin itu ada 6 tugas. Masing-masing nilai itu dirangkum, lalu dibagi 6. Berapa rata-ratanya, itulah nilainya. Nah, kriteria penilaian apakah predikat A, predikat B, itu tergantung rata-rata nilai. Jadi kalau misalkan 90 sampai 100 itu A. Nah, hanya sedikit yang dapat A. Lalu 80 sampai 89 itu B. Nah, ini cukup banyak. Yang paling banyak itu dapat nilai C. 70 sampai 79. Nah, sebenarnya kan kalau di atas 70 itu kan udah bagus gitu kan. Tapi 70 itu masih C. Maka dari itu adik-adik harus mencapai nilai 90 supaya dapat predikat A gitu. Jadi standarnya itu tinggi. Nah, jadi kalau misalkan pilihan ganda itu 5, kalau adik-adik itu benar 4, berarti nilainya 80. Nah, saya ingin memperlakukan kalau tepat waktu itu ada plus 10 ya. Jadi kalau misalkan benar 4 tepat waktu dapatnya 90. Nah, kalau dia benar semua udah pasti 100 gitu kan. Kalau dia benar 3, 60. Tepat waktu tambah 10. Berarti berapa? 70 gitu kan. Oke. Jadi, kalau bisa tepat waktu. Untuk selanjutnya saya akan berikan plus 10 setiap yang tepat waktu. Nah, kan mempermudah kan? Jadi walaupun salah satu, adik dapat nilai 90 kalau benar 4 kan. Nah, jadi begitu. Jadi kalau misalkan 90 90 100 90 100 itu udah pasti dapat A. Nah, seperti itu ya. Jadi adik-adik semuanya nggak usah bingung kenapa dapat itu, masih bisa dikejar. Yang penting kerjakan aja sebaik-baiknya tugas-tugasnya, jangan telat, jangan tidak dikerjakan, insya Allah akan dapat nilai A gitu. Ini kan masih pertama, masih perdana, jadi wajar gitu kan karena belum tahu sistemnya bagaimana, penilaiannya bagaimana. Nah, sekarang kan udah tahu. Itu kan bukan nilai yang nggak bisa berubah, bisa ya kan, nanti kan digabungkan ya totalnya gitu kan. Nah, jadi nanti ada akhir semester, ada juga rapotnya, jadi bisa dikejar gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran ya, ke materi. Kali ini kita akan membahas tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, jadi kita tahu bahwa roda perekonomian itu digerakkan oleh wirausaha ya, oleh perusahaan-perusahaan, oleh badan usaha. Nah, jadi kalau misalkan badan usaha itu berhenti berproduksi, apalagi dalam situasi pandemi ini, maka roda perekonomian itu akan melambat. Nah, maka dari itu harus didorong supaya terus berproduksi. Cuman karena situasi pandemi ini harus social distancing, ya kan? Nah, tidak boleh melakukan pertemuan-pertemuan, maka perusahaan-perusahaan pun turun kinerjanya. Itulah yang menyebabkan perekonomian kita terganggu. Nah, jadi seperti itu. Tapi ini sekarang mulai pelan-pelan ya kan,
boleh ada pertemuan-pertemuan, boleh bekerja asal menerapkan protokol kesehatan. Nah, makin lama nanti akan mulai meningkat kembali. Jadi insya Allah itu roda perekonomian itu akan kembali normal, gitu kan, kalau bisa meningkat. Nah, itu sekilas tentang pengantarnya. Jadi yang akan kita pelajari itu tentang pengertian badan usaha dan penggolongan badan usaha. Nah, apa sih itu badan usaha? Ya, badan usaha itu rumah tangga ekonomi yang menggunakan modal dan tenaga kerja guna mengusahakan pemenuhan kebutuhan hidup dengan tujuan memperoleh laba. Laba itu keuntungan. Jadi intinya badan usaha itu untuk memperoleh keuntungan, ya. Menggunakan modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan keuntungan. Nah, itu aja yang harus diketahui. Menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencapai keuntungan. Badan usaha itu ya rumah tangga. Berarti ada tata usahanya, ya kan? Kalau di rumah tangga ada bapak, ibu, anak. Kalau di badan usaha ada direktur, ya kan? Ataupun kepala yang menaungi semuanya, yang tunduk atas perintah, gitu kan? Nah, lalu nanti direktur itu dibantu oleh direktur-direktur bagian, gitu kan. Nah, misalkan ada direktur produksi, ada direktur pemasaran, gitu. Nah, lalu di bawah direktur itu nanti ada lagi bawahan-bawahannya, kabak, gitu kan, kepala bagian. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan rumah tangga itu. Dia tersistem, ya kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan badan usaha. Kalau misalkan kita punya usaha tapi tidak punya sistematis, itu belum badan usaha, ya kan? Misalkan kita hanya sendiri nih bekerja, kita memproduksi sendiri, kita menjual sendiri, itu belum badan usaha. Badan usaha itu harus tersistematis dan juga didaftarkan dia, resmi dia. Nah, jadi badan usaha itu dibagi 5 ya. Nah, yang pertama itu yang bergerak di bidang ekstraktif. Yang bergerak di bidang ekstraktif itu artinya langsung mengambil dari alam. Contoh, kalau nelayan ya, atau perusahaan perikanan mengambil ikan dari laut lalu menjualnya ke pedagang-pedagang ataupun ke agen-agen, lalu agen menjual ke pedagang di pasar, itu adalah dari alam. Jadi proses pengambilan ikan dari laut lalu dijual kembali itu ekstraktif, ya. Termasuk misalkan mengambil kayu dari hutan, itu ekstraktif karena tidak ada peran manusia dalam menumbuhkan pohon itu. Pohon dalam hutan itu tumbuh sendiri, liar dia kan, sama kayak ikan di laut itu tumbuh sendiri, dia cari makan sendiri, gak ada peran manusia, manusia hanya menangkap aja. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan ekstraktif. Dia semuanya dari alam. Ikan itu cari makan sendiri, ya kan? Dia ngurus hidupnya sendiri, dia bukan diurusi. Nah, jadi karena dia besar dari alam, lalu manusia tinggal ambil aja, itu dimaksud dengan ekstraktif. Oke, kita lanjut. Ada bidang usaha ataupun badan usaha yang bergerak di bidang agraris. Nah, kalau agraris ini perpaduan alam dan manusia. Ada peran manusia. Contohnya gimana? Peternakan ayam. Peternakan ayam itu kan ayamnya itu makan, itu kan diatur oleh manusia, ya kan? Yang menyediakan pakan itu perusahaan, ya kan? Lalu yang menyediakan minum, yang menyediakan vaksin, obat-obatan, kandang segala macam, nah itu disediakan oleh perusahaan. Nah, itu adalah agraris. Lalu apa lagi? Pertanian, padi. Padi itu nggak tumbuh sendiri. Padi itu ditanam, dirawat, dikasih pupuk, gitu kan. Kalau ada hama harus disingkirkan. Nah, jadi agraris itu pertanian, peternakan, ya, perikanan. Perikanan pun kan
lele misalkan, lele dibuatkan kolam lele, dimasukkan benihnya,